Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun Chu Feng dan 24 individu lainnya telah menjadi fokus kerumunan, dan bahkan mereka semua dianggap sangat berbakat. Namun untuk perbedaan antara mereka dan peri kuno, itu masih sangatlah besar. Itu karena, 600 orang dari elf kuno yang telah masuk ke kolam abadi, mereka tidak ada seorang pun yang meninggalkan wilayah pusat. Mereka semua telah berhasil menahan tekanan menakutkan dari kedalaman kolam immortal kuno. Peri kuno sungguh menakjubkan. Tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar meninggalkan wilayah air itu, seru kerumunan. Melihat pemandangan ini, ada orang-orang yang tampaknya telah mengantisipasi hal itu. Namun bagi orang lain seperti Wang Wei, mereka merasa sangat terkejut. Telah dikatakan bahwa, elf kuno itu lahir dari kolam abadi kuno. Sementara kolam abadi kuno menolak spesies lain, bagaimana mungkin mereka bisa menolak elf kuno ini yang merupakan keturunan mereka sendiri? Ucap Tetua Gongsun menjelaskan. Lahir dari kolam abadi kuno, Tetua Gongsun, apa sebenarnya bentuk sebenarnya dari peri kuno ini? Tanya Wang Wei dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Namun, Tetua Gongsun menggelengkan kepalanya ketika dihadapkan dengan pertanyaan mereka. Namun setelah itu, dia berkata, itu telah menjadi teka-teki sepanjang waktu. Ada banyak teori tentang bagaimana bentuk sejati mereka. Namun, tidak ada orang yang dapat memverifikasi apakah teori-teori itu benar atau tidak. Wush 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 wush. Namun tepat pada saat ini, para peri kuno segera membalik tubuh mereka. Seperti halnya anak panah, mereka menampilkan busur yang elegan dan melesat masuk ke dalam kolam abadi kuno. Dengan kecepatan ekstrim, mereka terjun ke kedalaman gelap dari kolam immortal kuno. Wush 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 wush. Mengikuti mereka, Yuan King, Qin Guang, dan beberapa orang yang lainnya juga, mereka juga membalik dan menukik ke kolam abadi kuno. Namun selain Yuan King dan Qin Guang, tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi kecepatan elf kuno. Bahkan ada orang yang segera berenang kembali ke permukaan air dengan ekspresi tanpa daya, itu setelah mereka menyelam ke dalam kolam. Pada akhirnya, dari 25 individu yang berhasil menahan tekanan di permukaan air, hanya 20 dari mereka yang berhasil menyelam ke dalam air. Perlahan-lahan, mereka menyelam lebih dalam ke dalam air. Tetapi tidak lama kemudian ada orang yang tidak mampu menahan tekanan di dalam air dan bergegas kembali ke permukaan. Ada juga orang-orang yang setelah menyelam dalam jumlah tertentu, mereka berhenti menyelam lebih dalam ke dalam air dan mulai berlatih. Itu karena, orang-orang itu telah mencapai batasnya. Pelatihan di tempat itu akan memberi mereka hasil yang jauh lebih baik, itu daripada pelatihan di permukaan air. Pada saat ini, dari 20 individu yang tersisa, hanya ada 10 yang mampu terus menyelam lebih dalam. Adapun Chu Feng, dia termasuk di antara 10 orang ini. Kecepatan menyelam Chu Feng tidak cepat, karena pada kenyataannya, kecepatannya itu relatif lambat. Itu karena, dia bisa merasakan bahwa tekanan di dalam kolam abadi kuno memang luar biasa. Semakin dalam dia menyelam, maka semakin besar tekanannya. Sebenarnya, tekanan semacam ini tidak ada artinya bagi Chu Feng, dan dia sepenuhnya bisa mempercepat penyelamannya. Paling tidak, dia akan bisa lebih cepat dari Yuan King, Qin Guang, dan bahkan para peri kuno itu sendiri. Alasan mengapa dia menyelam sangat lambat adalah, karena dia berencana untuk mempertahankan kekuatan fisiknya. Dia berencana untuk secara bertahap membiarkan tubuhnya beradaptasi, dengan perubahan tekanan yang ada di kolam ini. Karena dengan seperti itu, dia akan bisa bertahan di air untuk waktu yang lebih lama. Dia tahu bahwa kolam abadi zaman kuno ini sangat dalam, dan bahwa itu masih jauh sampai dia mencapai dasar. Selain itu, ini bukanlah tugas yang bisa dia capai dengan cepat. Di tempat seperti ini, untuk menyelam lebih dalam adalah pilihan yang lebih baik. Saat ia terus menyelam ke dalam air, orang-orang di samping Chu Feng mulai menarik diri darinya.
Mereka menjadi tidak mampu menahan tekanan di dalam air. Adapun Chu Feng, dia tetap santai seperti sebelumnya. Saat ini, Chu Feng sudah masuk ke area yang jauh lebih gelap gulita. Mengangkat kepalanya, dia tidak lagi bisa melihat jejak cahaya sedikit pun. Area ini bisa dikatakan hitam pekat. Selain itu, tekanan menakutkan memenuhi area tersebut. Meskipun Chu Feng adalah seorang kultivator, tapi dia masih tidak dapat melihat apapun di sini. Untungnya bagi Chu Feng, dia bukan kultivator biasa. Selain menjadi seorang kultivator, ia juga seorang spiritualis dunia. Selain itu, Chu Feng bukan spiritualis dunia biasa, dan ia adalah spiritualis dunia yang memiliki mata surgawi. Dengan demikian, ketika Chu Feng mengaktifkan mata surgawinya, dia bisa melihat dengan jelas segala sesuatu dalam jarak 500 meter dari garis pandangnya. Chu Feng menemukan bahwa, wilayah air yang saat ini berada di dalamnya, itu harus menjadi wilayah terdalam dari kolam abadi kuno. Selain karena hanya sebagian kecil wilayah air di atas tempat dia saat ini, itu berisikan tekanan yang menakutkan. Selain itu, tekanan ini muncul seperti terowongan dan tidak mengalir sama sekali. Namun dalam jarak beberapa puluh ribu meter di sekitarnya, itu telah dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Tampaknya area di sekitarnya benar-benar gelap dan menakutkan. Namun karena Chu Feng telah menyelam ke bawah dalam garis lurus sepanjang waktu, jarum abadi kuno berada di tempat yang tidak jauh darinya. Dengan begitu, ini meyakinkannya bahwa dia tidak tersesat. Apa itu? Seru Chu Feng. Tiba-tiba saja, mata Chu Feng bersinar. Dia benar-benar telah menemukan bentuk kehidupan khusus di wilayah perairan ini, yang bahkan tidak memiliki gulma yang tumbuh di dalamnya. Bentuk kehidupan itu hanya seukuran kunang-kunang. Namun anehnya, kehidupan itu benar-benar transparan. Tidak berwarna dan tidak berbau, itu bahkan tidak mengeluarkan sedikit pun aura. Jika bukan karena mata surgawinya, Chu Feng kemungkinan tidak akan menemukan bentuk kehidupan ini juga. Pada saat ini, bentuk kehidupan itu melayang melewati Chu Feng. Tenang dan tidak tergesa-gesa, kehidupan itu tidak menempatkan Chu Feng di matanya sama sekali. Wush! Menangkapnya ketika lengah, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan langsung menangkap makhluk hidup di tangannya itu. Lalu hal yang mengejutkan Chu Feng adalah, ketika dia menangkap bentuk kehidupan di tangannya, kehidupan itu berubah menjadi tubuh energi. Kehidupan itu masuk dari telapak tangannya, dan merangsek ke dalam dantiannya. Wow, pria kecil ini sebenarnya mengandung energi alam yang begitu padat, seru Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Chu Feng menunjukkan ekspresi kaget. Itu karena, bentuk kehidupan misterius yang muncul ini seolah-olah itu terdiri dari energi yang alami. Energi alami yang terkandung dalam bentuk kehidupan tersebut, itu sangat melampaui intensitas energi alami yang mengalir melalui kolam abadi kuno itu sendiri. Pasti ada keanehan alami di tempat yang aneh. Dengan betapa misteriusnya tempat ini, maka tidak aneh jika memiliki bentuk kehidupan seperti itu. Berhati-hatilah mencari di sekitarnya, dan jika kamu dapat menemukan lebih banyak dari mereka, kamu mungkin dapat menerobos ke tingkat Martial King. Pada saat ini, bahkan si ratu yang terdiam untuk waktu yang sangat lama, dia akhirnya mulai berbicara. Meskipun bentuk kehidupan ini mengandung banyak energi alami, tapi aku sudah berada di peringkat 9 Martial Lord. Jumlah sumber daya yang aku butuhkan untuk menerobos ke tingkat Martial King, itu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika ada lebih banyak dari bentuk kehidupan ini, aku masih membutuhkan jumlah yang menakutkan untuk menerobos, balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu sekarang menjadi orang yang banyak berpikir? Kamu hanya perlu menangkap sebanyak mungkin dari mereka. Kenapa alasan kamu datang ke tempat ini? Bukankah itu supaya kamu bisa berlatih? Atau apakah kamu datang ke sini untuk tujuan memicu jarum abadi kuno? Apa gunanya memicu hal yang tidak berguna itu? Apa manfaatnya bagi kamu? Kata si ratu dengan jengkel. Ya, aku akan melakukan apa yang kamu tawarkan. Bawahan kamu ini akan pergi, dan mencari lebih banyak dengan segera, balas Chu Feng tanpa daya.
Melihat si ratu mengomeli dirinya, Chu Feng tidak berani bertindak melankolis lagi. Sebagai gantinya, dengan gerakan tubuhnya, ia mulai mencari kemana-mana. Demi si ratu, dia telah mencari di wilayah perairan ini selama hampir 1 jam, tetapi hanya berhasil menemukan 3 bentuk kehidupan yang misterius. Dalam ketidakberdayaan, Chu Feng tidak punya pilihan selain terus menyelam lebih dalam dengan harapan bahwa ia akan mendapatkan lebih banyak bentuk kehidupan di wilayah perairan yang lebih dalam. Seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, setelah dia menyelam lebih dalam ke dalam air, jumlah bentuk kehidupan misterius itu benar-benar meningkat. Dengan begitu, hal ini telah memberi Chu Feng percayaan diri yang lebih tinggi. Jika jumlah bentuk-bentuk kehidupan misterius ini akan meningkat di tempat-tempat dengan tekanan yang lebih besar, maka mungkin akan ada cukup bentuk-bentuk kehidupan misterius di wilayah terdalam dari kolam abadi kuno, dan itu sudah cukup untuk memungkinkan Chu Feng mencapai tingkat Martial King. Wow, ini kelihatan seperti emas yang mencolok, seru Chu Feng. Tiba-tiba saja mata Chu Feng bersinar, dan dia juga menunjukkan ekspresi gembira. Itu karena, dia sebenarnya adalah kawanan bentuk kehidupan yang misterius. Perkiraan kasar telah menentukan, itu setidaknya berjumlah beberapa ratus dari mereka. Melihat ini, Chu Feng pun bergegas maju. Dia benar-benar ingin memperbaiki semua bentuk kehidupan misterius itu. Wush! Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, seolah-olah mereka memiliki kecerdasan, bentuk kehidupan itu setelah melihat Chu Feng mendekati mereka dengan cepat melarikan diri darinya dan menyatu bersama-sama. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi makhluk hidup berbentuk ikan sepanjang 1 meter. Seperti anak panah, ikan itu menyelam ke kedalaman air, dan kecepatannya juga sangat cepat. Menarik, tapi sayangnya, aku tidak akan membiarkan kalian semua pergi, ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng awalnya berencana untuk menghemat kekuatannya, dan tidak membuang terlalu banyak di tempat ini saat ia berencana untuk menyelam ke wilayah terdalam dari kolam abadi, tapi ketika dihadapkan dengan kawanan besar bentuk kehidupan misterius ini, bagaimana mungkin ia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Tiba-tiba, ledakan angin kencang muncul di bawah kaki Chu Feng. 1 set langkah misterius segera muncul berturut-turut. Tidak hanya kecepatan Chu Feng meningkat dalam sekejap, tapi posturnya juga sangat anggun. Seolah-olah dia adalah naga, yang dengan berani maju ke depan dengan dominasi yang tak tertandingi. Dengan kecepatan seperti ini, Chu Feng secara bertahap tumbuh lebih dekat pada bentuk-bentuk kehidupan misterius itu. Tiba-tiba saja, kecepatan Chu Feng dipercepat sekali lagi. Dia pun mengulurkan telapak tangannya, dan seperti kilat, dia meraih ke arah bentuk kehidupan itu. Hulalala, tapi yang mengejutkan Chu Feng adalah, ketika dia meraihnya, bentuk kehidupan itu benar-benar bubar dalam sekejap. Selain itu pada saat mereka bubar, kecepatan mereka juga meningkat pesat. Dalam sekejap, mereka menjauhkan diri dari Chu Feng. Hal ini pun menyebabkan Chu Feng hanya berhasil menangkap 35 bentuk kehidupan misterius dengan genggamannya. 35 bentuk kehidupan misterius ini semuanya berubah menjadi energi alami, dan berasimilasi dengan tubuh Chu Feng. Bas-bas. Meskipun dia meremehkan bentuk kehidupan misterius itu, tapi Chu Feng juga telah menyiapkan rencana cadangan. Dalam jarak sedekat itu, satu pikiran yang diperlukan bagi Chu Feng untuk menyebarkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual berubah menjadi dinding berwarna emas yang mempesona, dan dinding itu benar-benar menyegel pelarian semua bentuk kehidupan misterius itu. Wush 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 wush. Namun yang paling mengejutkan Chu Feng adalah, bentuk kehidupan misterius itu sebenarnya mengabaikan dinding spiritual Chu Feng dan langsung menembusnya. Mereka tidak berhenti sedikit pun. Hal-hal ini sebenarnya bisa mengabaikan formasi spiritual, seru Chu Feng. Melihat adegan ini, Chu Feng dibuat sangat terkejut. Setelah keterkejutannya, dia bergegas mengejar mereka lagi. Selain itu, ia bahkan memanfaatkan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri itu bukan yang sangat ganas, tetapi kekuatan serangannya juga tidak lemah. Chu Feng membidik pada satu bentuk kehidupan misterius, dan melepaskan serangannya ke arah itu.
Namun, ketika keterampilan bela diri mengenai bentuk kehidupan misterius itu, keterampilan itu benar-benar melewati bentuk kehidupan misterius tersebut. Luar biasa. Tampaknya hal-hal ini hanya bisa ditangkap dengan tangan kosong. Pada saat ini, Chu Feng tidak terganggu oleh betapa berdurinya bentuk kehidupan misterius ini. Sebagai gantinya, dia benar-benar menunjukkan ekspresi penasaran. Dia merasa bahwa, semakin aneh bentuk-bentuk kehidupan misterius ini, maka akan semakin luar biasa bentuknya. Setiap kali Chu Feng mencoba menangkap bentuk-bentuk kehidupan misterius ini, mereka akan segera meningkatkan kecepatan mereka untuk menjauhkan diri dari Chu Feng. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng mulai bentuk kehidupan yang misterius ini. Untungnya, karena Chu Feng tidak lemah, ia hanya butuh waktu singkat untuk menangkap ratusan bentuk kehidupan misterius ini. Jika itu adalah orang lain dari kultivasi yang sama dengan Chu Feng, mereka kemungkinan besar sudah tersingkir oleh bentuk kehidupan yang misterius ini. Setelah ini, Chu Feng terus menyelam lebih dalam. Ketika dia menyelam lebih dalam, dia menemukan bentuk kehidupan yang semakin misterius. Pada akhirnya, ia bahkan menemukan perilaku yang teratur. Kehidupan misterius ini juga sudah terbentuk. Ketika mereka sendiri, mereka tidak menunjukkan kecerdasan sama sekali. Dengan hanya meraih tangannya saja, Chu Feng sudah bisa menangkap mereka. Tapi jika dilihat, mereka benar-benar tidak takut sama sekali. Namun, ketika mereka berada dalam kelompok, mereka tidak hanya memiliki kecerdasan, tapi mereka juga memiliki trik di lengan baju mereka. Singkatnya, kecepatan melarikan diri mereka benar-benar sangat cepat. Namun, untuk bentuk-bentuk kehidupan misterius ini dalam kawanan, tidak hanya mereka memiliki energi alami, mereka bahkan memiliki beberapa wawasan untuk kultivasi bela diri. Bagi orang-orang tertentu, wawasan seperti ini jauh lebih berharga daripada energi alami. Itu karena, banyak orang telah mencapai kondisi kultivasi mereka untuk waktu yang sangat lama, tetapi gagal membuat terobosan setiap kali mereka mencobanya, dan itu dikarenakan mereka tidak memiliki sedikit wawasan. Jalan kultivasi bukanlah tugas yang sederhana. Ini terutama ketika datangnya saat-saat penerobosan. Itu adalah yang paling penting di antara momen-momen penting. Dengan satu pemikiran, itu akan menentukan keberhasilan atau kegagalan. Seseorang tidak dapat mengambil setengah langkah yang salah ketika membuat terobosan. Jadi secara keseluruhan, kawanan bentuk kehidupan misterius ini bahkan lebih berguna. Meskipun Chu Feng memiliki pemahaman yang sangat tinggi untuk berkultivasi, tapi dia tidak keberatan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan untuk berkultivasi. Pada saat ini, di tempat tertentu dalam kolam abadi kuno adalah siluet dua anak muda. Keduanya membentuk segel tangan dengan tangan mereka, dan mata mereka juga tertutup. Dan sepertinya, keduanya sedang berlatih. Adapun dua individu ini, mereka tidak lain adalah dua jenius biara Orion, yaitu Yuan King dan Qin Guang. Gelembung-gelembung. Keduanya awalnya sedang berkonsentrasi penuh dalam pelatihan. Namun, mereka tiba-tiba mendengar gerakan di wilayah air di atas mereka. Dengan demikian, mereka berdua membuka mata tertutup mereka bersama-sama. Pada saat mereka berdua membuka mata mereka, dua cahaya yang menyilaukan bersinar dari mata mereka. Itu adalah teknik khusus yang memungkinkan mereka berdua untuk melihat sedikit dalam kegelapan pekat ini. Itu adalah Seu keduanya. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di mata keduanya. Meskipun penglihatan mereka terbatas, tapi mereka masih bisa samar-samar melihat bahwa seseorang dengan cepat menyelam ke bawah. Kecepatan orang ini begitu cepat, sehingga itu dapat mengejutkan mereka. Ini sebenarnya dia, seru kedua orang itu. Namun, ketika mereka berdua berhasil melihat dengan jelas siapa orang itu, ekspresi mereka mengambil perubahan besar. Itu dikarenakan mereka tidak pernah membayangkan bahwa, orang yang menyelam begitu cepat sebenarnya adalah Chu Feng. Selain itu, gerakan Chu Feng juga sangat aneh. Dia benar-benar mengulurkan tangannya, dan melambaikannya seolah-olah dia sedang menangkap sesuatu. Akan tetapi, itu sudah jelas tidak ada apa-apa di dalam air. Dengan demikian, tindakan Chu Feng muncul seperti orang gila itu benar-benar sebuah adegan yang konyol.
Awalnya aku berencana untuk merawatmu setelah meninggalkan tempat ini. Namun siapa yang akan mengira bahwa kamu benar-benar akan mengetuk pintu kematianmu sendiri, ucap Yuan King. Setelah terkejut sesaat, niat membunuh yang intens tiba-tiba muncul di mata Yuan King. Tekanan di wilayah ini sangat besar. Jumlah orang yang meninggal di sini juga tidak sedikit. Bahkan jika mereka membunuh Chu Feng, maka tidak ada yang akan tahu bahwa merekalah yang membunuh Chu Feng. Dengan demikian, Yuan King yang sudah memiliki niat buruk terhadap Chu Feng, ia pun segera memutuskan untuk membuat tempat ini tempat di mana Chu Feng akan mati. Pada saat dia melihat Chu Feng, Qin Guang juga secara intuitif menyadari niat Yuan King. Diam-diam ia mulai melepaskan auranya, dan itu hanya untuk menghentikan gerakan Chu Feng. "Enyahlah!" teriak Chu Feng. Namun siapa yang akan berpikir bahwa Chu Feng sama sekali tidak takut pada penghalang dua individu ini. Justru sebaliknya, dia dengan marah meneriaki mereka. Hal yang paling mengejutkannya adalah bahwa Chu Feng tiba-tiba mempercepat gerakannya. Seperti sambaran petir, dia lewat tepat di samping mereka berdua. "Bagaimana mungkin, kenapa kecepatan bocah ini secepat ini?" ucap kedua orang itu. Baik Yuan King maupun Qin Guang, keduanya terpana dengan pemandangan di depan mereka. "Untuk apa kamu menjadi lengah? Cepat, ayo kita kejar!" Yuan King tiba-tiba berteriak. Mendengar itu, Qin Guang tidak lambat bereaksi juga. Dengan niat membunuh, tubuhnya pun mulai berubah. Sisik-sisik mulai muncul di tubuhnya. Lalu tanduk dengan ukuran berbeda bahkan muncul di tangan dan kepalanya. Bahkan ukuran tubuhnya menjadi beberapa kali lebih besar. Sementara ukuran Qin Guang meningkat, kecepatannya juga tidak berkurang. Karena sebaliknya, kecepatannya justru telah meningkat. Kecepatan pergerakan dari tubuhnya ini, itu sebenarnya tidak kalah dengan Chu Feng. Dia benar-benar dapat mengejar Chu Feng dan mulai menyelam lebih dalam. Melihat sosok Qin Guang dan Chu Feng menghilang di hadapan pandangannya, Yuan King menunjukkan ekspresi gelisah. Itu karena dia sudah menyatakan niatnya untuk membunuh Chu Feng sebelumnya. Jika dia gagal membunuh Chu Feng, dan Chu Feng menyebarkan apa yang dia lakukan setelah kembali ke permukaan, itu pasti akan mempengaruhi reputasi mereka. Namun sungguh sial baginya, karena daya tahannya memang terbatas. Wilayah perairan ini sudah menjadi batasannya. Jika dia terus menyelam lebih dalam, maka itu akan membawa bahaya bagi hidupnya. Dengan demikian, dia hanya bisa menempatkan semua harapannya pada Qin Guang. Itu karena Qin Guang adalah binatang buas, dan dia juga memiliki garis keturunan khusus di atas itu. Telah dikatakan bahwa klan binatang buas Qin Guang ini, itu adalah klan yang hidup di air yang tercemar. Dengan demikian, penampilan klan binatang buas mereka sedikit menjijikkan dan juga menakutkan. Dapat dikatakan juga, bahwa mereka sangatlah mengerikan. Namun karena itulah, daya tahan mereka juga sangat kuat. Tidak hanya tubuh mereka yang luar biasa, mereka juga akan menunjukkan kekuatan terbesar mereka di dalam air. Aneh, tekanan di bawah adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa aku tahan. Tapi bagaimana mungkin anak nakal itu bisa bertahan? Seru Yuan King. Tapi tiba-tiba saja, mata Yuan King segera melintas. Ekspresi yang sangat heran juga muncul di wajahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.